kebayang nggak kalau ternyata gue di sini berdoa mendengar bahwa si RW-nya nggak banyak anak kecil, ngerti nggak? Kalau ternyata banyak anak Oh. kecil berarti korbannya lebih banyak lagi nih Nah, yang kita dia tanya aja langsung. bodoh-bodohin. Ada Mas Muhammad Aminuddin, reporter Detik Jatim. Selamat pagi, Mas Aminuddin. Halo, Selamat pagi, Indi dan Aryo. Pagi, pagi. Mas. Mas, Ya, ini miris banget kita dengernya, Mas. Boleh langsung ceritakan aja, Mas. Ini tuh sebenarnya seperti apa kronologis awalnya sampai akhirnya bisa terungkap. ya itu Indi Aryo kemarin, tepatnya minggu kemarin tanggal 3 Januari, Polresta Malang Kota menerima laporan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh PPS. Misalnya, seorang laki-laki yang sudah berusia 63 tahun yang berdomisili di Kecamatan Mawarung, Kota Malang. Di tanggal 3 Januari pukul 9, Polresta Malang Kota menerima laporan dan meminta keterangan 2 orang korban yang diantar oleh orang tuanya untuk melapor ke Polresta Malang Kota. Setelah dilakukan pemeriksaan dan visum di pukul 23.00 malam, Polresta Malang Kota langsung mengamankan karena kita memiliki untuk perbuatan tidak seksual tadi. Baik, Ini dan ayo. ya Mas Amin mungkin sebelum dilanjutkan apakah boleh didekatkan saja mic-nya gitu ya, apabila mungkin diselipkan di belakang silakan boleh mungkin didekatkan ke mulut. Mas, sambil kita cari tahu juga ya, ini sejak kapan sih sebetulnya si Bapak RW ini gitu melancarkan aksi bejatnya gitu, karena jangan-jangan bisa jadi ini adalah tindakan yang sudah lama dilakukan tapi mungkin baru ada anak atau korban yang berani speak up atau mengadu di sekarang-sekarang ini. Itu diartikan dari keterangan korban dan saksi begitu juga. Kemudian dari ketahui bahwa Mas Amin, mohon maaf tertutup mic-nya, boleh dipegang saja? Iya, terima kasih. Iya, halo ya Mbak, iya, silakan Mas. halo ya Mbak, dari keterangan korban dan saksi baru polisi mengetahui bahwa perbuatan atau peristiwa itu terjadi sejak 2019 yang lalu. Begitu juga dengan keterangan pelaku sendiri mengakui perbuatannya bahwa dia tidak melakukan ini sudah lama. Itu inti dan akhirnya. Iya, baik. Kemudian juga Mas, sejauh ini sudah berapa banyak korban yang diketahui? Apakah mungkin dengan adanya beberapa orang di awal yang berani melapor, menambah lagi deretan korban yang akhirnya juga berani untuk mengadukan gitu atas kejadian yang dialaminya? Dan dari pemeriksaan terhadap tersangka dan korban itulah inti dan akhirnya kemudian bahwa korban yang awalnya 2 orang yaitu tersangka pelaku maksudnya itu kemudian bertambah menjadi 7 orang. Mereka rentang usia dari 11 tahun sampai 16 tahun ini dan dia. Banyak dari mereka dari 7 korban itu 4 diantaranya adalah tetangga korban dan 3 anak-anak laki-laki yang domisili di luar lingkungan dari tersangka Putri dan dia. Oke, Mas Amin, boleh mic-nya diarahkan di depan saja karena ini tertahan dagu sepertinya ya dan tertahan leher jadi suaranya malah semakin mendem. Oke, sambil dilanjut lagi Mas Amin mungkin sambil diperbaiki arah mic-nya ya Mas ya. Mas, ini kalau boleh tahu motifnya yang dilakukan oleh pelaku itu seperti apa Mas? Karena kan tadi kalau dilihat dari usia korbannya sebetulnya bukan anak kecil banget ya, tapi udah ABG gitu, udah belasan tahun, pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh dilakukan oleh pelaku, misalnya mengiming-imingi sesuatu kah terhadap korban? Itu sih, jadi pelaku ini tersangka maksudnya itu memang mereka sebelumnya melihat banyak lingkungan mereka anak-anak dari usia 11 sampai 14 tahun begitu. Kemudian karena mereka bertetangga, satu korban ini diajak untuk bicara, kemudian laki atau tersangka ini menawarkan untuk memberikan haji, memberikan sekian, dan kita memberikan uang agar kita mau mengikuti hak diri. Perbuatan pertama yang dilakukan tersangka berada di tempat kerjanya ini dia yaitu di kawasan di Kota Malang. Salah satu korban agar usia 11 tahun itu di jadi korban pertama saat itu.
Ya, baik, Mas Amin, kemudian seperti apa nih nanti yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian atau mungkin pihak-pihak yang berkewajiban dan berwenang begitu ya terhadap pendampingan mental si anak yang masih di bawah umur ini yang kita ketahui menjadi korban dari apa ya tindakan sodomi oleh ketua RW di Malang ini, Mas? Ya ini ya setelah dilakukan penanganan perkara ini, Polres Malang Kota bersama Dinas Sosial Kota Malang dan UPT Provinsi Jawa Timur telah memberikan pendampingan psikologi terhadap para korban ini. Dan Polres Malang Kota melalui Kapolres Malang Kota Kompes Nanang Haryono menegaskan bahwa tidak akan memberikan ampun kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dan kita akan dilakukan penanganan yang tepat dan profesional. Konseling akan dilakukan secara berkala oleh Polres Malang Kota bersama Kota Malang sampai bisa memberikan solusi terkait ini. Ya baik, Mas kemudian seperti apa tanggapan dari korban keluarga korban mengetahui hal ini Mas gitu? Apakah mungkin ada yang dituntut lebih dari pihak keluarga korban gitu agar bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya dan juga terkait dengan masa depan si anak yang masih di bawah umur ini, Mas Amin? Ini di area yang menjadi penting setelah kemarin keluarga sebelumnya mereka ragu dan takut untuk melaporkan tersangka karena memiliki jabatan yang di lingkungan itu menjadi ketua RW buat keluarga ini tetap ragu dan takut untuk melaporkan kata perkara ini setelah ada juga terdapat setelah dilakukan pelaporan Polres Malang Kota langsung melakukan penangkapan dan penanganan terhadap tersangka saat ini sehingga siapa dalam perjalanan bersyukur dan lega kita kasus-kasus kekerasan yang dialami dengan mereka dapat mendapat perlindungan cepat dan profesional oleh polisi. Itu. Oke, Mas Muhammad Aminuddin, terima kasih untuk laporannya, Mas. Ya, Mas. Ya, mari selamat bertugas kembali. Sampai jumpa. Sehat selalu, Mas.